Tanggul Sungai Lusi kembali jebol di hari tadi. Akibatnya pemukiman warga dan jalur Pantura Kecamatan Karanganyar, Demak, Jawa Tengah terendam banjir. Warga diimbau untuk mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Update kondisi hari ini Minggu 17 Maret 2024 di Kecamatan Karanganyar, tepatnya di depan masjid dan di depan BRI. Kondisi air cukup deras, jebolan dari Sungai Lusi yang tadi pukul 2 pagi jebol. Diharap untuk masyarakat segera mengamankan barang penting dan sebisa mungkin kalau bisa untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman. Demikian kondisi dari depan Masjid Karanganyar, Demak, Jawa Tengah. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi yang lebih lanjut, kita terhubung dengan rekan Taufik Budi di jalur Pantura Kaligawe, Semarang, Jawa Tengah. Taufik Budi, bagaimana kondisi banjir di sana? Oke, selamat sore Angelika dan pemirsa di rumah. Saat ini saya berada di Jalan Pantura Kaligawe, Kota Semarang. Tepatnya adalah di bawah jembatan Tol Kaligawe. Saat ini lokasi di kawasan bawah jembatan Tol Kaligawe, kondisi masih banjir setinggi sekitar 50 cm. Meski demikian, kondisi banjir ini sudah surut begitu ya dibanding dengan yang kemarin, karena kemarin itu masih sekitar 70 cm. Meski demikian, untuk saat ini hanya kendaraan mobil besar maupun kecil yang diperkenankan, yang diarahkan untuk bisa melintasi ini. Sementara untuk sepeda motor atau mobil jenis sedan diarahkan untuk menggunakan jalur alternatif. Seperti diantaranya adalah jalur yang terdapat di Jalan Walter Monginsidi. Di tempat saya berdiri sekarang, ini merupakan jalur yang menuju ke Demak. Sementara di samping kiri saya, ini adalah saya tunjukkan saja visualnya agar bisa tergambar seperti apa kondisi banjir saat ini. Ini adalah jalur menuju Demak. Kondisi banjir masih sekitar 70 cm. Sementara yang di sebelah kiri saya, ini adalah jalan menuju ke arah Semarang atau tol Kaligawe. Kondisi di tikungan ini masih cukup dalam, ini sekitar 70 cm, sehingga pengendara mobil-mobil kecil yang melintas di jalur ini, ini sudah dipasang penanda begitu ya, agar mereka tidak terjebak di kubangan lumpur. Seperti ini penampakannya. Ini adalah mobil kecil ketika melintas tikungan yang menuju ke tol Kaligawe, ini memang sangat beresiko untuk kendaraan-kendaraan terutama yang jenis sedan. Sementara untuk kendaraan yang besar itu relatif aman karena mereka bisa melintas dengan lancar. Demikian, Baik, ya Taufik, untuk tadi Anda sampaikan bahwa ketinggian air di sana itu 50 hingga 70 cm. Lantas bagaimana kondisi warga di sana? Oke, untuk kondisi warga dapat saya sampaikan, di kawasan ini yang paling terdampak adalah di Kelurahan Kaligawe dan Kelurahan Ambarjo. Untuk warga, sebagian masih mengungsi, tapi tidak berkumpul di satu tempat. Mereka kebanyakan memilih tinggal di tempat saudara atau di masjid terdekat, sehingga mereka masih bisa untuk pulang ke rumahnya. Selain itu, untuk kebutuhan sehari-hari, kebutuhan sahur maupun kebutuhan berbuka puasa disediakan oleh dapur umum yang disiapkan oleh Polda Jawa Tengah, Brimopolda Jawa Tengah, beserta Kementerian Sosial. Demikian, Angelika. Baik, terima kasih Taufik Budi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Oke, makasih. Pemirsa, ratusan pengungsi di kantor Bupati Grobogan, Jawa Tengah kekurangan selimut dan obat-obatan. Cuaca yang dingin membuat beberapa pengungsi mulai merasakan sakit. 111 warga Grobogan, Jawa Tengah masih bertahan di kantor Bupati. Pengungsi tidur dan beraktivitas dengan kondisi seadanya, bahkan sebagian tidur tanpa selimut ataupun jaket. Warga belum bisa kembali ke rumah karena banjir hingga kini masih merendam rumah mereka.
Mungkin ya meriang, pusing gitulah, namanya dingin kan, banjir seperti inilah. Tapi alat kasur sudah dapat semua ya, selimut. Insya Allah cukup semua sudah dapat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah saat ini menyediakan 6 titik posko pengungsian yang tersebar di 13 kecamatan. Gimana, Bu? Untuk kondisi di Grobogan, untuk saat ini di Purwodadi sudah mengalami penurunan. Khususnya di jalan-jalan protokol saat ini yang paling dalam itu malah yang di depan pendopo. Jadi ketinggian air sekitar 50 sampai 70 cm. Berdasarkan data BPBD Grobogan, jumlah pengungsi yang berada di 6 titik saat ini mencapai 682 kepala keluarga. Selama tinggal di pengungsian, pemerintah telah menjadwal pembagian logistik sebanyak 3 kali dalam sehari, walaupun sebagian besar pengungsi masih menjalankan ibadah puasa. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara, iNews melaporkan. Yang merusak sejumlah rumah di Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara. 3 rumah ambruk ke laut. Angin kencang yang melanda wilayah Kabupaten Wakatobi merusak sejumlah rumah di Pulau Wangi-Wangi pada Sabtu pagi. Bahkan 3 buah rumah di Desa Nelayan Bakti, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara ambruk ke laut. Salah seorang korban di Desa Nelayan Bakti menceritakan melihat angin berhembus kencang. Ia memanggil anak istrinya untuk segera meninggalkan rumah. Namun naas, sebelum keluar rumah langsung roboh ke laut bersama istri dan 3 anaknya, yang 1 diantaranya masih bayi. Istri dan ketiga anaknya selamat, namun mengalami trauma dan luka ringan. Warga berharap pemerintah bisa memberikan bantuan untuk memperbaiki rumah mereka yang ambruk. Dari Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Banjir yang merendam seluruh akses jalan menuju kota Purwodadi Grobogan membawa berkah bagi puluhan tukang ojek becak. Bahkan keuntungan yang diperoleh mencapai 2 kali lipat dibanding hasil narik becak di hari biasa. Banjir setinggi 70 cm masih merendam kawasan kota Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah. Di tengah lumpuhnya lalu lintas, puluhan tukang ojek becak yang biasa mangkal di perempatan lampu merah Purwodadi menuai berkah. Mereka menawarkan jasa ojek ke warga yang sulit melintas. Kapan? Semalam. Terus hari ini? Hari ini mau ngurus BPJS dari kantor BPJS. Oh, tadi udah banjir? Oh. Udah tahu banjir. Tapi kan gimana lagi, tidak bisa ke kantor BPJS kan? Tanpa menetapkan tarif, bahkan ongkos yang diterima 2 kali lipat lebih besar dibandingkan hari biasa. Mengingat tenaga yang dikeluarkan untuk manggil becak di tengah banjir cukup berat. Kadang sampai 60, tergantung yang ngasih sih, sama penumpangnya. Kalau hari biasa berapa? Hari biasa ya paling 20, 15, paling tinggi 25. Tapi ini banyak penumpang, Pak? Penumpang alhamdulillah dapat. Jika dibandingkan hari biasa, banyakkan mana? Ya banyak kan kalau banjir kayak gini pendapatannya. 2 kali lipat ya? Ya 2 kali lipatnya soalnya. Hingga saat ini, ribuan rumah di 55 desa Kabupaten Grobogan terendam banjir. Banjir akibat cuaca ekstrim dengan ketinggian air mencapai hampir 1 meter. Dari Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, polisi menyebut kerugian dalam kasus minibus menabrak showroom dan mobil sport mewah di Pantai Indah Kapuk 2 mencapai 5,7 miliar. Pengemudi minibus diduga kuat mabuk saat kejadian dan telah ditetapkan sebagai tersangka. Viral di media sosial, sebuah minibus menabrak showroom mobil super mewah di Pantai Indah Kapuk 2, Jalan Kafling Boulevard, Kosambi, Tangerang, Banten. Naas, tak hanya bangunan showroom yang rusak, minibus juga menabrak mobil Porsche 911 GT3 seharga 8,9 miliar rupiah. Bagian depan mobil mewah ini remuk dan kap menganga. Sementara minibus juga rusak di bagian depan. Polisi menyebut kerugian showroom mencapai 5,7 miliar rupiah. Sementara dalam pemeriksaan, pengemudi minibus JS diduga dalam pengaruh minuman keras dan kini telah ditetapkan sebagai tersangka.
pengemudi mobil lah, itu diamankan di lokasi, ya kan, bersama dengan security di sana, dan pada saat diamankan yang bersangkutan itu sedang dalam keadaan ini berbau minuman keras ya, beralkohol. Pemilik showroom mobil mewah mengaku tidak mau berdamai dan memilih jalur hukum dalam kasus ini. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara iNews melaporkan.